Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الصادق الوعد الأمين. اللهم حاضري اللهم ناظري اللهم معي اللهم معيني وهو بكل شيء محيط. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah. Pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama ditakdirkan Allah bertemu berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan khidmat ilmiah manaqib Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Dan juga kita bersyukur bahwa pada detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk masih bisa menghirup udara segar dalam kehidupan dunia ini. Dalam arti Allah masih memberikan kita nikmat umur, karena umur adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, dan ini sebagai bekal kita untuk mencari modal di dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan di alam barzah dan seterusnya sampai kepada alam akhirat. Yang Allah hormati, yang Allah muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustaz, para mubalik, khusus Ustaz Rabita, serta keluarga Ustaz Mahfud. Alhamdulillah juga bersama dengan kita Ustaz puji syukur dari kami beserta rombongan, dan alhamdulillah bersama kami dari Palangkaraya Ustaz Aminuddin yang beliau insyaallah alhamdulillah sebagai ketua lembaga dakwah Thariqah Qadir Nasrullah Pondok Pesantren Surya Raya Kota Palangkaraya. Yang Allah hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwat wal akhwat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini walaupun dalam kondisi cuaca yang lumayan ekstrim, karena kami berangkat dari Palangkaraya kemarin, kebetulan di daerah Kasongan kita tidak bisa tembus pakai mobil, akhirnya pakai kelotok perjalanan 2 jam. Jadi malam dijemput oleh ikhwan dari pagi, betul masih melewati banjir, jadi lumayan ekstrim lah di daerah Kelpani kemarin.
Dan alhamdulillah di sini perjalanan kita melihat beberapa desa yang rendah, artinya dalam kondisi banjir. Tapi alhamdulillah di Kota Sampit kita masih aman. Artinya kita perlu bersyukur bahwa beberapa daerah yang lain diberikan Allah ujian, mereka terkena banjir yang sebenarnya air itu sesuatu yang kita butuhkan, tetapi ketika dia sudah berlebihan perlu jadi kewaspadaan bagi kita. Dan mudah-mudahan semua masyarakat yang ada di beberapa tempat yang kena banjir diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga senantiasa menjadi satu pelajaran, karena setiap satu masalah apapun, ujian atau permasalahan yang tidak menyenangkan itu sebenarnya hakikatnya adalah Allah ingin mendidik kepada kita agar semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kami dari Pagi malam kemarin dari Palangkaraya, saya dari Kabupaten Barito Utara, Maratewe. Ini insyaallah sudah malam yang dari malam ketiga, kalau tidak salah dari malam saya di Pagi. Ini insyaallah acara manakib yang keempat di tempat ini, dari bersambung-sambung Palangkaraya, Pagi, dan pada tempat ini pada hari ini. Jadi kami ditugaskan oleh Syekh Mursyid, guru kami Syekh Mas-Sohibullah Fardadul Arifin Kawabah Ano, dalam rangka kita memberikan tuntunan bimbingan satu jalan khusus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan seorang wali besar pada zamannya, Sultan Al-Awliya Al-Arif Billah, Sahibul Bahril Fariqah, Sahibul Bahril Karamah, Syekh Ahmad Sohibullah Fardadul Arifin. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada zaman sekarang kita mencari seorang syekh murabbi atau juga seorang syekh yang mursyid itu langka, dan juga apalagi kedudukan syekh yang mursyid itu dia pangkatnya kamil mukamil, dia sempurna secara rohani, mampu menyempurnakan rohani murid-muridnya. Ibarat seperti servis itu, dia sangat pakar tentang membaiki semua kerusakan. Kita cari servis yang seperti itu agak sulit. Mungkin dia bisa memperbaiki beberapa jenis kerusakan saja, tetapi ketika yang sudah rusaknya terlalu parah, dia sudah tidak mampu. Nah, seperti itu yang kita lihat pada kondisi keadaan umat Nabi Muhammad pada akhir zaman ini, yang memang karena permasalahan, karena juga kecanggihan teknologi, cepatnya informasi, dan masalah-masalah duniawi yang sangat menggiurkan. Akhirnya orang lupa untuk mencari guru, mencari ilmu sebagai bekal dia nanti untuk kembali kepada Allah, yang hakikatnya hidup ini bukanlah di sini, bukan tempat kita yang sebenarnya. Jadi disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita, walal akhiratu khairul laka minal
ula. Hai Muhammad, sungguhlah akhirat itu jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Artinya ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Ada satu tempat lagi yang kalau di situ kita mendapatkan kenikmatan, kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan ketika kita di dalam dunia. Nah, karena kesibukan, godaan, gangguan tadi, akhirnya kita ini seolah-olah tidak punya kesempatan. Padahal urusan dunia dia banyak kesempatan. Tapi ketika urusan akhiratnya, dia seolah-olah tidak punya kesempatan untuk mencarinya. Karena tipu daya syaitan, karena tipu daya hawa nafsunya, karena tipu daya indah hijaunya dunia, hanya terpesona seolah-olah inilah tempatnya sebenarnya. Nah, maka ketika sudah pada penghujung daripada umurnya, orang ini akhirnya kebingungan. Ternyata satu saat dia akan mati. Dulu waktu masih muda, masih jaya, masih sukses, dia mengira dia tidak akan bisa celaka, dia tidak akan bisa binasa. Bahkan mungkin bisa berkata, selama saya sukses tidak akan ada yang bisa membahayakan saya. Selama fisik saya kuat tidak ada yang akan bisa membahayakan saya. Nah, ternyata setelah dia mulai uzur, tubuhnya sudah mulai rentah, fisiknya sudah mulai lemah dan sebagainya, akhirnya dia mulai introspeksi. Nah, ternyata dia suatu saat akan kembali, tetapi kebingungan, bagaimana saya cari jalan selamat, bagaimana saya ini nanti ketika kembali menghadap Allah dalam keadaan selamat. Nah, maka akhirnya banyaklah umat yang putus asa. Karena puncak daripada keputusasaan itu, akhirnya dia berkata, terserah saja, saya mau mati apa aja terserah. Ini bahasanya orang sudah putus asa. Nah, kalau terserah, Allah punya keputusan. In kana khairun fa khairun wa in kana syarrun fa syarrun. Nah, itu keputusan Allah. Kalau kamu melakukan kejahatan, keburukan, kamu tidak paham agama ini, ya kamu mendapat hasil daripada keburukan, kesalahan, ketidakfahaman. Berarti kalau keburukan, kesalahan, ketidakfahaman tentang agama namanya syarrun, kejahatan. Wa in kana khairun fa khairun, kalau baik dapat baik. Nah, akhirnya banyak yang sudah putus asa. Nah, maka karena itu para kekasih Allah, mereka Allah berikan satu khususiyah, karena misinya para wali itu seperti misinya para nabi. Mereka ingin menyelamatkan manusia. Kasih sayangnya itu melebihi kasih sayang ayah jasmani kepada anaknya. Kasih sayangnya kekasih Allah kepada manusia itu melebihi kasih sayang kita kepada anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita introspeksi. Kita setiap saat, setiap waktu kita mendoakan anak kita, apa mungkin ketika kita ingat dia? Mungkin ketika kita ingat dia, kita doakan dia, karena kesibukan dunia kita yang melupakan kita dengan dia. Tapi kekasih Allah setiap saat, ya Allah berikan pertolongan, ya Allah berikan rahmat, ya Allah mudahkan jalan mereka. Munajat mereka setiap malam dalam sujudnya meminta supaya umat Nabi Muhammad ini selamat. Nah, maka kita dituntut oleh Allah untuk mencari manusia seperti itu, manusia yang munajat terus kepada Allah agar kita selamat. Dituntut kita untuk mencari manusia seperti itu, sehingga kita dibimbing olehnya mencapai satu
satu keselamatan yang kita pun akan terpesona, karena dulu kita sudah merasa berada di tepi api neraka. Bahkan Sultanul Auliya wa Qutbul Asfiyah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu, dalam kitab Bunya karangan beliau, kata beliau, carilah seorang guru rohani, carilah seorang syekh yang mursyid sebelum ajalmu tiba. Ini wali ini memerintahkan, bukan basa-basi, bukan merayu. Dia memerintahkan karena sudah melihat dengan perjalanan-perjalanan mereka, orang yang tidak memiliki seorang syekhul murabbi itu kebingungan. Contohnya, sampai tidak pernah ke Mekah, walaupun peta tentang Mekah yang ada di tangan, berani tidak sendiri jalan ke Mekah sana. Walaupun berani, orang itu pasti nekat. Walaupun pian banyak membawa duit, tetap di dalam perjalanan ini ada cemas, khawatir, sampai tidak saya ke Mekah. Setelah sampai sana, apa yang bisa saya perbuat? Karena tidak ada yang nuntun. Tapi kalau ada yang nuntun, orang itu sudah mondar-mandir Mekah dan menguasai seluruh pelosok penjuru negeri Mekah Madinah. Ketika pian dengan segala kekurangan, kita dituntun di bawahnya, kira-kira dalam perjalanan pian cemas, khawatir, atau ada ketenangan? Pasti kita tenang. Sampai di satu perjalanan, bangun Pak, kita istirahat dulu, ini namanya tempat minum-minum dulu. Disinilah orang dulu sering minum-minum. Kita udah tahu, dia semua yang ngasih tahu. Setelah sampai lagi, oh kita sudah sampai Pak, ini namanya Mekah, ini namanya Madinah, ini namanya dan sebagainya. Karena dia seorang yang sudah memahami tentang satu tempat itu. Nah, seperti itu para wali-wali Allah. Mereka memahami di dalam perjalanan spiritual rohiyah, di dalam perjalanan rahasia-rahasia Allah, mereka sudah memahami itu. Maka carilah manusia itu. Jangan sampai kita di dalam perjalanan nanti ngambang, ngira-ngira, nekat, akhirnya mau kembali sudah tidak bisa lagi, karena sudah maju dan bisa mundur lagi. Umur terus berpacu dengan kita. Nah, maka tinggal penyesalan. Kenapa saya dulu tidak cari guru? Kenapa saya nekat berangkat sendiri? Nah, maka kata para sufi, wajiblah mencari seorang guru rohani. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan ketika awal di dalam perjalanan hidupnya Imam Ghazali itu dulu ahli apa? Imam Ghazali itu dulu ahli syariat, pakar tentang ilmu syariat. Bahkan di dalam satu riwayat diceritakan Imam Ghazali ketika dia sholat mengimami santri-santri beliau, di belakangnya ada adik beliau bernama Ahmad. Ketika sholat ini, si Ahmad ini Allah bukakan hijab, melihat di belakang Imam Ghazali penuh dengan darah. Kaget si Ahmad ini, karena dia melihat imamnya itu ada najis. Maka secara hukum fikih dia batal. Di dalam ilmu fikih tidak sah mengikut imam yang di dalam i'tiqad makmum imam tadi batal. Lalu bagaimana inisiatif makmum? Maka dia harus mufarraqah, karena ini sudah tidak sah, melepas dari imam itu, karena dia batal. Kalau diteruskan, kita yang haram sendiri, karena kita tahu dia sudah batal. Akhirnya berpisahlah, mufarraqah si Ahmad tadi. Ketika mufarraqah, apa yang dilakukan oleh orang mufarraqah? Ya, dilaksanakan sesuai apa
yang menjadi ketentuan syariat itu bagi dia rukuk sendiri, dia sujud, tidak mengikuti orang yang di muka yang awalnya itu adalah imam dia melaksanakan sendiri. Setelah selesai dia keluar, Imam Ghazali juga selesai dari sholatnya. Lalu dicari, mana saudaraku Ahmad ini? Ditanya dengan santri-santri, kata santri yang lain, si Ahmad sudah keluar. Ketika didatangi oleh Imam Ghazali, kenapa kamu menghindar, kenapa kamu mufaraq keluar duluan? Lalu diceritakanlah oleh Imam Ahmad, hai kakak, hai Imam ya Ghazali, ya Imam Ghazali, saya mufaraqah karena saya melihat di belakang kakak penuh dengan darah. Di situ tersentak Imam Ghazali, asbab Allah menunjukkan, membukakan aib beliau dengan kealiman Imam Ghazali, keilmuannya yang sulit ditandingi. Karena Imam Ghazali itu gelarnya apa? Di dalam ilmu agama gelarnya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam bukan nama beliau. Al-Ghazali Hujjatul Islam itu gelar. Apa itu Hujjatul Islam? Orang yang sampai kepada derajat Hujjatul Islam itu di dalam mustalahul hadis, di dalam istilah ilmu hadis, orang yang sampai ke derajat itu dia menguasai seluruh hadis Nabi, terkecuali hanya sedikit yang dia tidak mengetahui. Itu istimewanya Imam Ghazali. Nah, ketika itu dengan keilmuannya tidak mampu membantu agar di dalam sholat ini dia bisa mengingat Allah. Nah, lalu ketika itu kenapa kamu mufaraqah dari saya, kata beliau. Kata si Ahmad, bagaimana saya ingin mengikuti kakak di dalam sholat, sedangkan saya melihat di belakang kakak penuh dengan darah. Tersentak Imam Ghazali, dia sadar ternyata dalam sholat tadi beliau menghayal, mengarang kitab masalah haid. Awalnya Imam Ghazali ahli fikih. Kitab-kitab Imam Ghazali sebelum beliau hijrah untuk mencari seorang syekh murabbi dengan asbab Allah memberikan, membuka aib ibadahnya yang dilihat oleh adiknya. Akhirnya Imam Ghazali hijrah mempelajari, mendalami masalah tasawuf. Padahal gelarnya sudah profesor. Imam Ghazali saat itu dia sholat itu sudah profesor, pakar hadis, ahli di dalam ilmu agama, seluruh disiplin ilmu Islam dia kuasa. Pertanyaan kita, bagaimana dengan kita? Kita ilmu kita sekelas Imam Ghazali tidak? Nah, kalau kita tidak cari guru, bagaimana? Nah, ternyata setelah itu bertanya Imam Ghazali kepada adiknya, siapa gurumu? Lalu dikasih tahu, guruku di sana. Ada seorang yang sederhana, ada yang mengatakan tukang sol sepatu, ada yang mengatakan tukang jual sirup di pasar. Ketika didatangi gurunya, ditunjukkan oleh si Ahmad, didatangi oleh Imam Ghazali. Orang dulu, ketika ditunjukkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai satu khususnya, itu berlomba-lomba orang datang. Karena itu tidak dimiliki oleh orang yang di sekitar itu. Itu orang dulu. Kalau sekarang orang punya khususnya, malahan dijauhi, dibenci. Yang jauhin itu sebenarnya bukan akalnya nerima, nafsunya yang tidak mau. Iblis yang senantiasa bersamanya tidak mau. Nah, lalu didatangilah oleh Imam Ghazali, si guru adiknya tadi. Akhirnya beliau minta dibimbingnya. Singkat cerita, dibimbinglah Imam Ghazali. Memang panjang ceritanya itu. Sebelum dia dibimbing itu diuji dulu oleh syekh itu tadi. Serius sudah ya? Kita mau guru itu biasanya guru-guru dulu diuji, kan? Apa ujiannya? Salah satunya, saya pernah bertemu beberapa ustaz, dia ingin mencari seorang syekhul murabbi, guru pembimbing. Apa ujiannya? Kamu boleh ikut saya, tapi kamu harus puasa 3 tahun. Mampu enggak?
kamu boleh mengikuti bimbingan saya, syaratnya kamu ikut dakwah saya 3 tahun kemana-mana. Kalau pegawai masih nyetir dasar di PHK orang sudah kaya mana tuh, bagaimana istri itu kreditan belum lunas. Itu hebatnya orang dulu. Bagaimana Sunan Kalijogo mau minta bimbingan Sunan Bonang, diuji apa? Disuruh duduk nunggu tongkat berapa tahun? Ada yang katakan 3 tahun. Kalau dia mau berguru disuruh nunggu tongkat 3 tahun, sanggup nggak? Udah nggak usah berguru, itu sudah biar itu terserah, aja mati jadi apa? Nah, apa model-model kayak gitu? Berat, tidak mudah mencapai ridho Allah. Jangan dikira hanya sekedar pakai baju koko sudah dapat ridho Allah. Jangan kita kira udah pakai soko sudah dapat ridho Allah. Belum. Coba kita buka sejarah bagaimana hebatnya orang-orang dulu. Itu pun malah masih nangis menjerit, merintih, tidak mengharapkan, tidak pantas saya masuk surga ya Allah. Sekarang kita sudah lain, sudah berubah pakaiannya, sudah merasa punya kaplingan dalam surga. Ini udah coba baca sejarah pada masa. Akhirnya hijrahlah Imam Ghazali. Setelah hijrah, beliau sungguh-sungguh mengikuti tuntunan bimbingan daripada syekhnya itu tadi. Jadi apa menjadi tarbiyah syekhnya? Tarbiyah syekh itu bimbingan seorang syekh kepada muridnya itu bukan seperti bimbingan guru karate kepada muridnya lain. Apa yang menjadi ketentuan syekh itu namanya tarbiyah syekh. Ini habis sholat kamu baca sekian, nanti seminggu sekali kamu harus amalkan sekian, nanti sebulan sekali sekian, nanti setahun sekali misalnya sekian. Itu namanya tarbiyah syekh. Walaupun syekhnya tidak ada, tidak harus kita mengikuti bimbingan seorang syekhul murabi itu. Kemana-mana dia jalan kita ikut, nempel sama beliau, marah istrinya. Ini ada kelainan bisa ini antara guru dengan murid ini. Nah, lalu setelah beliau hijrah sungguh-sungguh mengamalkan bimbingan syekhnya, akhirnya apa kata Imam Ghazali? Kata beliau, hukumnya fardu ain mencari seorang syekh murabbi. Itu fatwa Imam Ghazali. Setelah beliau hijrah, sehebat Imam Ghazali, sembahyang nggak bisa ingat Allah, sholat nggak bisa ingat Allah. Kurang apa Imam Ghazali dengan ilmunya? Iblis lebih pandai. Karena iblis bergelar alim, bergelar abid, bergelar soleh. Apa iblis tidak bisa menyelewengkan seorang yang bergelar alim? Dia sudah bergelar alim duluan, kita baru dapat gelar sekarang. Itu pun yang gelar segelintir orang di sekitar kita aja. Kalau malah iblis itu sudah dapat gelar di tengah para malaikat. Malaikat terpesona dengan kehebatan iblis itu. Nah maka setelah Imam Ghazali hijrah, lalu beliau mengajarkan, membuat fatwa bahwa wajib mencari seorang guru rohani. Jangan tidak Bapak Ibu yang berhormat. Kalau memang guru itu tidak ada, pertama kita cari dulu. Jangan HP digunakan hanya nelpon macam-macam. Cari di mana ada guru itu, walaupun dia berada di penjuru dunia sana. Gunakan duit kita untuk mendatangi. Karena ini ingin selamat di akhirat, selamat sakratul maut. Karena hidup ini bukan di sini aja. Kehidupan yang kekal abadi itu nanti
di kehidupan yang selanjutnya. Itu Nabi kita kan sudah berapa kali pindah alam. Dulu kita di alam ruh, itu kita tidak tahu, mungkin miliaran tahun kita antri bisa baru ditransfer ke rahim ibu kita ya. Mungkin kita antri udah jutaan tahun itu di alam roh itu. Baru setelah orang tua kita nikah, oh ini kata Allah cocok modelnya seperti ini, dimasukkan di rahim situ, keluarlah modelnya seperti ini. Tak mampu modelnya ini, dimasukkan di rahim sudah alam kedua. Di rahim kita tidak lama, cuma 9 bulan. Pindah lagi kita ke alam dunia, udah 3 kali kita pindahin. Masa kita tidak pindah lagi ya? Mungkin Datopian udah pindah ya. Nanti pindah tidak sudah dijelaskan oleh Nabi. Kehidupan ini sudah tanpa dijelaskan pun sebenarnya kita paham. Kau mati semua yang di atas ini. Apa kita yang sekarang ini tidak mati? Kan seperti itu kan. Nah maka di mana seorang guru pembimbing itu ada, walaupun dia berada di ujung dunia sana, kejar, gunakan harta kita untuk mendapat bimbingan agar kita selamat nanti ketika kembali. Karena kata Allah yang selamat nanti ketika kembali kepada Allah, orang yang membawa qalbun salim, hati yang bersih. Nah qalbu yang bersih itu bagaimana cara membersihkannya? Kalau tidak ada bimbingan, kira-kira bersihkan hati itu bagaimana? Apa hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja? Jagalah hati, jangan kau nodai. Biar 1.000.000 kali biar nyanyi itu tetap aja hatinya bermasalah. Pertanyaannya, jaga hati pakai apa? Nah ini yang perlu kita cari solusinya, cari guru. Nah maka kata beliau, dan juga Syekh Abu Hasan Asyadzili rahimahullah, pendiri Thariqat Asyadziliyah, beliau itu ada khilaf para ulama sufi di dalam kitab Khulyatul Awliya. Ada yang mengatakan karomah yang paling besar di bumi ini adalah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Ada yang mengatakan karomah yang paling besar karomahnya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Jadi khilaf para ulama ini. Dan bahkan gurunya itu Syekh Abu Hasan Asyadzili, guru beliau lebih banyak daripada gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu. Kata beliau, kalau tidak salah dalam kitab Khulyatul Awliya, guruku di bumi ada 4, guruku di langit ada 8 kalau tidak salah ya. Jadi banyak guru beliau daripada gurunya Syekh Abdul Qadir secara ruhani. Tetapi ulama sepakat karomah yang paling besar adalah karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Jadi apa kata Syekh Abu Hasan Asyadzili? Siapa yang tidak masuk di dalam amalan kami ini, tidak menggandengkan dirinya, tidak menyatukan dirinya di dalam amalan kami ini, maka dia mati masih menanggung dosa besar. Nauzubillah. Dosa kecil itu menghalangi kita untuk masuk surga. Bagaimana kita bertumpuk dosa besar yang kita tidak mengerti bahwa kita menanggung dosa besar. Nah ini yang kita khawatir. Jadi jangan tidak punya guru pembimbing, cari. Nah alhamdulillah kita Kalimantan, saya ditugaskan oleh guru Syekh Mursyid, guru saya Abah Anom di Tasikmalaya, Suryalaya, Jawa Barat, untuk memberikan pelajaran zikir. Bagaimana bisa ingat Allah? Pertanyaan kita Bapak Ibu dirahmati Allah, yang namanya qalbu itu di mana letaknya pada jasad kita?
Yang Rasulullah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahatil jasad wa idza fasadatil jasad ala wa hiyal qalb. Itu pada jasad kita, di mana letaknya pada tubuh kita ini. Kata Rasulullah, perhatikan oleh kalian, hai para sahabatku, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging. Ala inna fil jasadi mudghah. Mudghah di dalam ilmu bahasa adalah segumpal daging. Kalau alaqah itu segumpal darah. Ini kita garis bawah itu. Nabi menyebutkan mudghah, bukan alaqah. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila bagus itu, maka baguslah seluruh tubuh manusia. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Lalu Nabi menjelaskan, ala wahai qalbu. Kalau ingin kau tahu, wahai sahabatku, perhatikan, yang itu namanya adalah qalbu. Lalu pertanyaan kita yang sangat diperhatikan oleh Nabi tadi itu, di mana letaknya dalam tubuh kita? Nah, kalau kita tidak tahu letaknya, bagaimana kita memperhatikannya? Bagaimana kita merawatnya? Bagaimana kita menjaganya daripada yang merusaknya? Letaknya dia tidak tahu. Sementara qalbu itu ditafsirkan oleh ulama kita kebanyakan di Indonesia namanya hati. Coba kita kritik sama para pembalik kita. Pak Ustaz, yang sampai sebut qalbu pada bahasa Arab ditafsir ke bahasa kita hati. Letak hati itu di mana di tubuh kita? Di mana letaknya? Bingung gitu. Kalau sampai tidak berguru secara khusus, itu bingung di mana letaknya hati itu. Kalau kita kaji secara keilmuan, secara ilmiah, di dalam ilmu apa namanya itu, ilmu anatomi tubuh manusia, itu hati itu di sebelah kanan sini. Coba sampai teliti nanti, hati itu bukan segumpal daging, hati itu segumpal darah. Kalau ditafsirkan makna hati berarti salah, tapi itu sudah jadi umum. Ulama kita memaknai hati agar lebih mudah difaham. Ternyata hati itu itulah yang dimaksud oleh Nabi. Padahal kalau kita cari di dalam ilmu tadi, itu hati itu segumpal darah yang menggumpal. Coba hati ayam, biar periksa itu daging apa darah. Itu jenis darahnya. Ustaz Mahfud ini beliau banyak membeli sampai tahu. Ustaz, kemarin ada aja cair nih. Barokah, masya Allah. Katanya ada yang mati. Nah, jadi hati itu segumpal darah. Sedangkan Nabi tadi menjelaskan segumpal daging. Nah, lalu yang mana disebut qalbu itu? Maka ulama sufi, para masyayikh thariqah, para mursyid, guru-guru rohani menyebutkan qalbu itu adalah jantung. Jantung berarti di sebelah kiri. Kalau sebelah kanan ini hati, sebelah kiri jantung. Maka jantung ini yang kita jaga, kita awasi. Kalau biar masuk ke rumah sakit, ada keluarga yang sakit parah, lalu di situ ada komputer memeriksa yang berdenyut turun naik itu seperti coret-coretan itu di layar itu denyutan apa itu? Denyutan hati atau denyutan jantung? Nah, maka berarti qalbu itu adalah jantung. Syekh Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab beliau Hikam, karena dulu mengajar kitab Hikam di sana. Di dalam kitab Hikam, Syekh Tajuddin mengatakan qalbu itu letaknya, kata beliau, pada lambung pihak sebelah kiri.
Kalau sebelah kiri berarti namanya jantung. Sama seperti menurut para sufi masyayikh thariqah, guru-guru thariqah itu. Nah ini yang kita jaga, supaya jangan rusak dia. Nah ini kita jaga agar terpelihara daripada kerusakan. Nah maka yang ini aja kita banyak salah. Yang ininya sudah salah. Kalau ininya sudah salah, selanjutnya bagaimana memahami masalah ketasawufan? Karena mengingat Allah itu letaknya pada jantung, itu bukan di hati. Hati tadi yang sebelah kanan ini. Kalau kita kaji secara ilmu, dari otonomi tubuh manusia itu sebelah kanan. Maka yang dimaksud dengan untuk kita bisa mengingat Allah itu adalah di jantung, dan nyutkan jantungmu dengan zikrullah. Yang berdenyut jantung, kalau hati tidak berdenyut. Yang memompa darah ditransfer ke seluruh saraf pembuluh darah kita adalah jantung. Lalu dengan ditransfer ke seluruh pembuluh darah kita, lalu timbul energi. Maka energi kita lalu jadi gerak. Maka karena hasil daripada denyutan jantung. Nah kalau dia berzikir kepada Allah, maka seluruh tubuh kita akan steril, bersih daripada tipu daya iblis yang mengalir di aliran darah tubuh anak Adam. Karena di situ diisi dengan zikir. Nah ini perlu guru, kalau hanya sekedar disampaikan seperti ini, tetap dia tidak bisa memahami, sulit. Maka perlulah tuntunan secara khusus. Maka itulah kata Imam Syekh Abu Hasan Asy'adili, kata Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sudah mengatakan itu kepada umat, tinggal kita aja lagi mau menerima perkataan mereka atau kita tidak menerimanya. Kalau sudah aulia Allah berkata kita sudah tidak menerima, maka kerugian besarlah bagi kita. Nah maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti mungkin bagi yang ini belajar bagaimana bisa mengingat Allah yang musalsal. Bukan lagi musalsal itu kedudukan dalam ilmu pengetahuan hadis itu dia lebih sahih. Musalsal sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti setelah mungkin kita istirahat, akan kami ajarkan 2 zikir yang sampai ke Rasulullah dengan zikir sir, dengan denyutan jantung bisa mengingat Allah, sehingga steril tubuh kita daripada tipu daya iblis. Dan yang kedua, zikir yang dengan kalimat nafi isbat, zikir tazkiyah, bukan zikir fadilah. Zikir yang mampu membersihkan qalbu, karena diperintahkan Allah untuk membersihkan hati. Bagaimana teknisnya? Maka kita cari guru yang mampu untuk membawa ke sana. Maka nanti ada 2 zikir, zikir tazkiyah dengan zikir sir yang senantiasa qalbu bisa wukuf di hadirat Allah. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, seperti ikan dengan air yang tidak bisa dipisahkan, seperti manusia dengan zikir kepada Allah sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Nah jadi ingin belajar, paling kami ajarkan 20 menit, insya Allah kita akan mendapat 2 jalan menuju Allah, melalui silsilah Sayyidina Ali dan melalui silsilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita dituntun dididik Allah untuk mendapat seorang guru pembimbing, agar kita selamat di dunia, selamat ketika sakratul maut, selamat kita ketika berada di padang mahsyar. Jangan coba-coba bapak-bapak, ibu-ibu, perjalanan kita selanjutnya ini sesuatu yang sangat dahsyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.